Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaat Iwatul Afdal, NIM 21122192. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tugas saya dengan mata kuliah lingkungan bisnis yang sudah saya buat di PPT. Sebelum saya masuk ke penjelasannya, jangan lupa subscribe channel saya Lord Safaat. Oke, kita akan lanjut. Judulnya, tingkatkan IQ finansial Anda. Money is not evil. Salah satu kegagalan terbesar dari sistem pendidikan adalah kegagalan untuk memberikan pendidikan keuangan kepada siswa. Pendidik tampaknya berpikir bahwa uang memiliki semacam noda kuasi religius atau kultus. Untuk itu, percaya bahwa cinta uang adalah akar dari semua kejahatan. Seperti yang kebanyakan dari kita tahu, bukan cinta uang yang jahat, itu adalah kurangnya uang yang menyebabkan kejahatan. Ini bekerja pada pekerjaan yang kita benci yang jahat. Bagi sebagian orang, berhutang sangat besar adalah jahat. Berkelahi dengan orang yang Anda cintai karena uang adalah jahat. Menjadi serakah adalah jahat, dan melakukan tindakan kriminal atau tidak bermoral untuk berpendapat uang adalah jahat. Uang itu sendiri tidaklah jahat, uang hanyalah uang. Nah, jadi sebelum saya slide selanjutnya, mungkin saya sedikit penjelasan maksud dari yang saya jelasin dari tadi. Nah, jadi uang yang kita jelasin barusan bukan semata-mata uang yang kita inginkan. Seseorang berpikir bahwa uang itu segalanya. Nah, jadi di sini sebelum saya selanjutkan pasti ada slide berikutnya untuk menjelaskan untuk tentang uang gitu, hal yang tersebut. Rumah Anda bukan aset. Nah, kurangnya pendidikan keuangan juga menyebabkan orang melakukan hal-hal bodoh atau disesatkan oleh orang bodoh. Misalnya pada tahun 1997, ketika saya pertama kali menerbitkan Read Blood for Dead dan menyatakan bahwa rumah Anda bukan aset. Nah, jadi yang menyatakan rumah Anda bukan aset ini seseorang yang menulis di buku tersebut. Rumah Anda adalah kewajiban. Lolongan protes naik. Buku saya dan saya dikritis habis-habisan. Sebut oleh yang pembuat buku ini. Banyak ahli keuangan yang memproklamirkan diri menyerang saya di media. 10 tahun kemudian, pada tahun 2007, ketika pasar kredit hancur dan jutaan orang jatuh bebas secara finansial, banyak yang kehilangan rumah mereka, beberapa menyatakan kebangkrutan. Nasihat usang. Saat ini, banyak ahli keuangan terus merekomendasikan bekerja keras, menghemat uang, keluar dari utang, hidup di bawah kemampuan Anda, dan berinvestasi dalam portofolio reksadana yang terdiversifikasi dengan baik. Masalah dengan saran ini adalah bahwa itu adalah iklan yang buruk hanya karena itu adalah iklan usang. Mereka berubah pada tahun 1971. Hari ini akan kapitalisme baru. Menabung, keluar dari utang, dan diversifikasi bekerja di era kapitalisme lama. Mereka yang mengikuti mantra bekerja keras dan menghemat uang. Informasi dan pendidikan. Penulis berpendapat bahwa kurangnya pendidik keuangan dalam sistem sekolah kita adalah hal yang kejam dan memalukan. Di dunia sekarang ini, pendidikan finansial mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup. Terlepas dari apakah kita kaya atau miskin, pintar atau tidak pintar. Seperti yang kita ketahui, kita sekarang hidup di era informasi. Masalah dengan era informasi adalah informasi yang berlebihan. Hari ini, ada terlalu banyak informasi persamaan di bawah ini menjelaskan mengapa pendidikan keuangan sangat penting. Nah, jadi di sini di slide ini menjelaskan mengapa pendidikan keuangan itu sangat penting. Informasi plus pendidikan berarti sama dengan pengetahuan. Yang dimaksud di mana?
pendidikan keuangan, orang tidak dapat mengelola informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Tanpa pengetahuan finansial, orang berjuang secara finansial. Tanpa pengetahuan keuangan, orang melakukan hal seperti membeli rumah dan menganggap rumah mereka adalah aset atau menabung. Tanpa menyadari bahwa sejak tahun 1971, uang mereka bukan lagi uang melainkan mata uang. Atau tidak tahu perbedaan antara utang baik dan utang buruk, atau mengapa orang kaya berpenghasilan lebih banyak namun membayar pajak lebih sedikit, atau mengapa investor terkaya di dunia Warren Buffett tidak melakukan diversifikasi kan. Nah, jadi di sini kita bisa bertanya-tanya, kenapa sih orang kaya itu berpenghasilan lebih banyak namun membayar pajak lebih sedikit? Nah, di situ kita bisa berpertanyakan. Dan juga mengapa investor terkaya di dunia Warren Buffett tidak melakukan diverifikasikan? Oke, sebelum daripada bingung, kita next slide selanjutnya aja. Apakah uang membuat Anda kaya? Sebelum saya menjelaskan uang benar-benar kita kaya atau tidak, tetapi saya sedikit kasih tahu, memberitahukan buku ini atau slide ini bukan tentang nasihat keuangan. Jadi kita bisa berpikir bukan semata-mata uang yang kita dapat, bukan semata-mata uang yang kita cari, tetapi bagaimana pola pikir kita untuk kedepannya. Oke, kita lanjut. Uang saja tidak membuat Anda kaya. Kita semua tahu orang-orang yang pergi bekerja setiap hari, bekerja untuk uang, menghasilkan lebih banyak uang, tetapi gagal menjadi lebih kaya. Ironisnya, banyak yang justru semakin terlilit utang dengan setiap dolar yang mereka peroleh. Kita semua pernah mendengar cerita tentang pemenang loteran, jutawan install yang langsung miskin lagi. Kami juga telah mendengar cerita tentang real estate yang akan disita, alih-alih membuat pemilik rumah lebih kaya, lebih aman secara finansial. Real estate mendorong pemilik rumah keluar dari rumah mereka dan masuk ke rumah miskin. Banyak dari kita mengenal individu yang kehilangan uang karena berinvestasi di pasar saham. Mungkin Anda adalah salah satu dari individu tersebut, bahkan berinvestasi dalam emas, satu-satunya uang nyata di dunia, dapat merugikan uang investor. Nah, jadi kita bisa bayangkan banyak orang-orang yang berinvestasi ke pasar saham, sehingga mereka berpikir cepat mendapatkan uang dari uang, sehingga mereka berinvestasi, sehingga mereka ingin mendapatkan uang lebih banyak dari sebelumnya. Oke, next kita lanjut. Tetapi alih-alih menjual beberapa koin emas saya dan menghasilkan sedikit keuntungan, berharap emas akan naik lebih tinggi sekitar setahun kemudian, ketika emas turun di bawah 500 US dollar per ounce, saya akhirnya menjual koin terakhir saya. Ini dijelaskan bukan saya yang melakukan hal yang ini, tetapi dari dalam buku memang dinyatakan atau ditulis secara ini. Oke, kita lanjut. Saya melihat emas melayang lebih rendah dan lebih rendah sampai akhirnya mencapai titik rendah di 250 US dollar pada tahun 1999. Meskipun saya tidak menghasilkan banyak uang, emas mengajari saya banyak pelajaran berharga tentang uang. Begitu saya menyadari bahwa saya bisa menghilangkan uang dan berinvestasi dalam uang nyata. Emas saya menyadari bahwa itu bukan emas, asetnya yang berharga. Itu adalah informasi relatif terhadap aset yang pada akhirnya membuat seseorang kaya atau miskin. Dengan kata lain, bukan real estate, saham, reksa, dana, bisnis, atau uang yang membuat seseorang kaya. Ini adalah informasi pengetahuan kebijaksanaan dan pengetahuan alias kecerdasan finansial yang membuat seseorang kaya. Apa itu kecerdasan finansial? Kecerdasan finansial adalah kemampuan seseorang dalam memahami pentingnya perencanaan dan penerapan tata kelola keuangan yang baik, yang pada akhirnya membawa dia mampu mewujudkan impian dan harapannya. Tolak ukurnya bisa bermacam-macam, mulai dari tingkat penghasilan, kemampuan seseorang dalam menyisih penghasilannya untuk diinvestasikan, sampai dengan kemampuan seseorang dalam memilih investasi yang tepat untuk memberikan passive income yang besar baginya.
Semakin tinggi penghasilan yang disisihkan, semakin tinggi tingkat penghasilannya. Semakin tinggi penghasilan yang dia dapat dari investasinya, maka boleh dikatakan semakin tinggi pula tingkat kecerdasan finansial seseorang. Kalau diukur dari hasil akhirnya, semakin tinggi seseorang mampu memenuhi standar atau gaya hidup tanpa harus menukar waktu dan tenaganya dengan bekerja secara fisik, passive income, maka semakin tinggi pula tingkat kecerdasan finansialnya. Bahkan itulah end goal, tujuan akhir dari kecerdasan finansial, menghasil passive income, yang bisa memenuhi kebutuhan bahkan gaya hidupnya tanpa harus bekerja secara fisik. Yang disebut sebagai financial freedom, kebebasan finansial enak kalau menjalani hidup seperti ini. Itu penjelasan dari kecerdasan finansial. Tidak cukup uang, terlalu banyak uang. Jadi di sini kita bisa bayangkan lah, tidak cukup seseorang yang tidak mencukup uang dan seseorang terlalu banyak uang. Mungkin di sini bisa saya jelaskan. Seseorang mengakui bahwa uang memang penting, dan karena dia menyadari itu, dia berusaha untuk meningkatkan kecerdasan finansialnya. Di setiap kesempatan baginya, itu berarti mengatasi masalah uangnya secara langsung dan belajar dari prosesnya. Ayah kak memiliki dua ayah, satu kaya dan satu miskin. Saya belajar bahwa kaya atau miskin, kita semua memiliki masalah uang. Jadi di sini ada beberapa poin untuk masalah uang orang miskin dan orang kaya. Yang pertama, untuk orang miskin tidak memiliki cukup uang, menggunakan kredit untuk melengkapi kekurangan uang, meningkatkan biaya hidup, membayar lebih banyak pajak semakin banyak yang mereka menghasilkan, takut akan keadaan darurat, nasihat keuangan yang buruk, tidak cukup uang pensiun. Sedangkan untuk orang kaya, memiliki terlalu banyak uang, perlu untuk tetap aman dan diinvestasikan. Tidak tahu apakah orang mengikuti mereka atau uang mereka membutuhkan penasihat keuangan yang lebih cerdas, membesarkan anak manja, perencanaan harta warisan dan warisan, pajak pemerintah yang berlebihan. Di sini kita bisa memisahkan orang yang bermasalah uang dan tidak bermasalah uang dengan orang yang miskin dan bermasalah uang dengan orang yang kaya. Memecahkan masalah uang membuat Anda lebih pintar. Nah, jadi kita sini bisa agak kebingungan memecahkan masalah uang membuat Anda lebih pintar. Gimana sih caranya? Oke, saya jelasin. Jika Anda memecahkan masalah uang Anda, kecerdasan finansial Anda tumbuh. Ketika kecerdasan finansial Anda tumbuh, Anda menjadi lebih kaya. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah uang, Anda akan menjadi lebih miskin. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah uang Anda, masalah itu seringkali menjadi lebih banyak masalah. Jika Anda ingin meningkatkan kecerdasan finansial Anda harus menjadi pemecah masalah. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah uang Anda tidak akan pernah kaya. Bahkan Anda akan menjadi semakin miskin semakin lama masalah itu berlarut-larut. Nah, di sini kita udah dapat poin-poinnya. Jadi, untuk memecahkan masalah uang, membuat Anda lebih pintar itu, kita harus memecahkan masalah dan juga bisa berpikir kecerdasan finansial. Ketika kita udah berpikir kecerdasan finansial, otomatis kita akan bisa menyelesaikan masalah uang kita. Banyak orang tidak menyelesaikan masalah keuangan, alih-alih menyelesaikan masalah, mereka memperburuknya dengan mengabaikan atau tidak menyelesaikan akar masalahnya. Misalnya, ketika kekurangan uang, banyak orang menggunakan kartu kredit dan menutupi kekurangannya. Segera memiliki tagihan kartu kredit yang menumpuk dan kredit memburu mereka untuk pembayaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka mengambil pinjaman ekuitas rumah untuk melunasi kartu kredit mereka. Masalahnya adalah mereka tetap menggunakan kartu kredit. Sekarang mereka memiliki hipotek ekuitas rumah untuk dilunasi dan lebih banyak kartu kredit. Masalahnya adalah seseorang ini kurangnya kecerdasan finansial, dan masalah yang disebabkan oleh kurangnya kecerdasan finansial adalah ketidakmampu untuk memecahkan masalah keuangan sederhana, bukan mengatasi akar masalah kebiasaan belanja. Dalam hal ini, banyak yang mengabaikan masalahnya. Mengapa sih orang kaya semakin kaya? Di sini suatu ya bisa dikatakan sesuatu pertanyaan.
bahwa aturan uang berubah, bahwa perubahan itu membuat Anda lebih miskin, dan bahwa mereka berada di luar kendali Anda mungkin tampak tidak adil, dan itu kunci untuk menjadi kaya adalah menyadari bahwa sistem ini tidak adil, mempelajari aturan, dan menggunakan untuk keuntungan Anda. Ini membutuhkan kecerdasan finansial, dan kecerdasan finansial hanya dapat dicapai dengan memecahkan masalah keuangan. Kembali lagi ke permasalahan tadi, dan juga pertanyaan barusan mengapa orang kaya semakin kaya, ya kembali lagi kita harus berpikir dan pintar-pintar berpikir kecerdasan finansial dan bisa memecahkan masalah keuangan kita sendiri. Nah, dari sini kita dan dari judul ini juga kita bisa berpikir memecahkan masalah keuangan orang lain. Ya, kebanyakan orang pulang ke rumah dan dihadapkan pada banyak masalah. Salah satunya adalah uang. Jika seseorang gagal menangani masalah, uangnya di rumah. Masalah itu seperti sakit gigi mengarah ke masalah lain. Banyak orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk orang kaya dan kemudian gagal memecahkan masalah uang mereka sendiri. Alih-alih melihat masalah keuangan sebagai peluang untuk menjadi lebih pintar, mereka pulang, duduk di kursi taman, minum, meletakkan stik di atas panggangan, dan menonton TV. Keesokan paginya mereka kembali bekerja sekali lagi memecahkan masalah orang lain dan membuat orang lain yang lebih kaya. Jadi maksudnya di sini mereka ibaratkan mereka kayak apa ya? Mereka kayak ini memecahkan masalah orang lain dan mencari tahu tentang keuangan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah bisa dilihat pada slide yang saya bagikan. Untuk menjadi kaya, Anda harus menerima kenyataan bahwa masalah tidak akan pernah hilang. Setiap kali Anda menemukan solusi untuk suatu masalah yang baru akan muncul, kuncinya adalah menyadari bahwa proses pemecahan masalah itu membuat Anda kaya. Dan begitu Anda mulai memecahkan tidak hanya masalah Anda sendiri, tetapi juga masalah orang lain, maka langit adalah batasnya. Sederhananya, ada triliunan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang karena ada triliunan, jika bukan tak terbatas, masalah yang harus dipecahkan. Pertanyaannya adalah, masalah apa yang ingin akan Anda selesaikan? Semakin banyak masalah yang Anda pecahkan, semakin kaya Anda. Banyak orang ingin dibayar karena tidak melakukan apa-apa dan tidak menyelesaikan masalah apapun. Atau mereka ingin dibayar lebih dari masalah yang mereka diselesaikan. Salah satunya adalah alasan saya tidak bergabung dengan sertifikat buruh perusahaan. Ini sebagai contoh, ya teman-teman, ini sebagai contoh, sertifikat buruh perusahaan pelayaran adalah karena saya kapitalis, buku buruh. Faktanya salah satu alasan mengapa kapal Amerika Serikat saat ini lebih sedikit adalah karena terlalu banyak biaya untuk mengoperasikan kapal dagang Amerika Serikat. Nah, jadi dari contoh yang saya jelasin barusan, untuk contoh pada slide berikut, ya kita bisa ambil hikmah, ambil kesimpulan dengan secara baik-baik. Kita harus bisa berpikir secara finansial, berpikir secara finansial dengan cara keuangan, dan juga mulai memecahkan masalah dengan masalah sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.